Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marvel Raihan, NIM 9122014. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai tentang soal UAS. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa nilai Islam yang menurut Anda paling relevan dengan kehidupan Anda saat ini? Nilai Islam yang paling relevan menurut saya nilai seperti kesabaran, kejujuran, dan ikhlas seringkali relevan dengan kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi tantangan, menjalani pekerjaan, atau menjalin hubungan dengan orang lain. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda menilai akhlak Anda saat ini dan aspek apa yang menurut Anda perlu ditingkatkan? Jawabannya, penilaian terhadap akhlak. Menurut saya, akhlak adalah sesuatu yang selalu bisa ditingkatkan. Misalnya, mungkin ada ruang untuk lebih sabar, lebih rendah hati, atau lebih mampu memaafkan orang lain. Anda dapat memulai dengan mengidentifikasi kelemahan kecil dan berusaha memperbaikinya setiap hari. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada situasi dalam hidup Anda di mana Anda merasa berhasil menerapkan akhlak Islam? Situasi penerapan akhlak Islam menurut saya mungkin ada situasi di mana saya berhasil menahan amarah, membantu orang lain tanpa pamrih, atau bersikap jujur meskipun sulit. Contohnya ketika saya menolong seseorang meskipun sedang sibuk atau lelah. Pertanyaan yang keempat, apakah Anda ada pengalaman hidup yang membuat Anda merasa lebih dekat dengan Allah? Pengalaman mendekatkan diri kepada Allah, pengalaman seperti menghadapi masalah, menghadapi musibah, mendengarkan nasihat dari seseorang, atau menyaksikan keajaiban kecil dalam hidup seringkali menjadi momen yang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, saya selalu merasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Pertanyaan nomor 5, dalam situasi apa Anda merasa paling bersyukur kepada Allah dan bagaimana Anda mengekspresikan rasa syukur itu? Untuk situasi paling bersyukur, rasa syukur biasanya muncul ketika mendapatkan nikmat yang tidak disangka-sangka, seperti kesehatan, keselamatan dari bahaya, atau rezeki yang cukup. Rasa syukur dapat diekspresikan melalui doa-doa sujud syukur atau hal baik yang selalu kita kerjakan. Pertanyaan nomor 6, apa doa yang paling sering Anda panjatkan dan mengapa doa itu begitu penting bagi Anda? Doa yang sering dipanjatkan seperti doa memohon ketenangan hati, petunjuk, atau kesuksesan dunia dan akhirat biasanya menjadi yang paling sering diucapkan karena doa tersebut mencakup kebutuhan rohani dan duniawi. Biasanya sebelum saya berangkat kerja, saya selalu membaca doa keluar rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya selalu selalu membacakan doa tersebut agar selalu dilindungi dan dimudahkan oleh Allah dalam segala aktivitas urusan-urusan saya. Soal nomor 7, bagaimana Anda menghadapi kekecewaan atau kegagalan dalam hidup sesuai dengan ajaran Islam? Islam mengajarkan untuk selalu bertawakal dan percaya bahwa setiap kejadian memiliki hikmahnya masing-masing. Dengan sabar, introspeksi diri, dan berdoa, kekecewaan bisa dihadapi dengan lebih tenang. Oleh karena itu, seberat apapun masalah harus kita syukuri dan selalu berpikir positif bahwa emang itu takdir yang hanya bisa kita hadapi. Soal nomor 8, apakah ada momen dalam hidup Anda ketika Anda merasa sangat membutuhkan bimbingan Allah? Bagaimana Anda menghadapinya? Ketika berada dalam kebingungan atau berada dalam suatu masalah dalam mengambil
keputusan besar. Solusinya dengan berdoa dan sholat istikharah atau sholat tahajud ketika saya ingin meminta petunjuk, meminta sesuatu yang benar-benar saya inginkan. Merupakan cara yang sangat membantu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Soal nomor 9, apa yang Anda lakukan ketika Anda dihadapkan pada pilihan yang bertentangan dengan ajaran Islam? Tentu yang pasti saya akan menolak, karena menghadapi pilihan bertentangan dengan ajaran Islam dalam situasi ini memohon kekuatan dari Allah melalui doa dan berkonsultasi dengan orang yang bijak, bisa dengan guru agama atau orang yang lebih berpengalaman tentang agama, dan juga orang tua terutama dapat membantu saya membuat pilihan yang sesuai dan tepat dengan ajaran Islam. Soal terakhir, bagaimana Anda memotivasi diri sendiri untuk tetap konsisten dalam menjalankan ibadah, terutama di saat-saat sulit? Motivasi dalam ibadah mengingat tujuan hidup saya sebagai hamba Allah, karena tujuan akhir umat Islam yaitu di akhirat nanti, dan mencari dukungan dari lingkungan yang baik, mencari bekal secukup-cukupnya adalah cara-cara untuk memotivasi diri, terutama di saat sulit. Membiasakan diri dengan rutinitas kecil juga bisa membantu menjaga konsisten. Oleh karena itu, kita harus selalu terus bersyukur, beribadah, dan menjauhi semua larangan-larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita harus jadi orang baik. Itu saja, cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.